Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Rekan-rekan mahasiswa dan para santri, pada kesempatan ini marilah kita membahas tentang poligami. Loh, kenapa teman-teman ketawa ketiwi, terutama nih yang santri dan para mahasiswa? Ini bukan motivasi, tapi pembeberan atau penjelasan tentang hukum ya masalah poligami ini. Baik teman-teman, pertama tentang pengertian hukum dan hikmah poligami. Kata-kata poligami terdiri dari kata poli dan gami. Secara etimologi, poli artinya banyak, gami artinya istri. Jadi poligami itu artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri, atau seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak 4 orang. Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani istri seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran, dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu istri saja atau monogami. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah aw ma malakat aymanukum. Dzalika adna alla ta'ulu." Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya. Berkaitan dengan masalah ini, ulama kita Rashid Ridho mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Masfuq Zuhdi dalam Masail Fiqhiyah, mengatakan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa risiko atau madarat daripada manfaatnya. Karena manusia itu menurut fitrahnya atau human nature mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antar istri beserta anak-anaknya masing-masing. Karena itu, hukum asal dalam perkawinan menurut Islam adalah monogami. Sebab dengan monogami akan mudah menetralisir sifat atau watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh dalam kehidupan keluarga yang monogamis. Berbeda dengan kehidupan keluarga yang poligamis. Orang akan mudah peka dan terangsang ya timbulnya perasaan cemburu, iri hati atau dengki, dan suka mengeluh dalam kadar tinggi, sehingga bisa mengganggu ketenangan keluarga dan dapat pula membahayakan kebutuhan keluarga. Karena itu, poligami hanya diperbolehkan bila keadaan darurat. Misalnya istri ternyata mandul,
Sebab menurut Islam, anak itu merupakan salah satu dari 3 human investment yang sangat berguna bagi manusia setelah ia meninggal dunia, yakni bahwa amalnya tidak tertutup berkah adanya keturunan yang soleh yang mendoakan untuknya. Maka dalam keadaan istri mandul dan suami tidak mandul berdasarkan keterangan medis hasil laboratoris, suami diizinkan berpoligami dengan syarat ia benar-benar mampu mencukupi nafkah untuk semua keluarga dan harus bersikap adil dalam pemberian nafkah lahir dan giliran waktu tinggalnya. Dalam hal apa suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya ketika berpoligami? Nah, semua wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing istri, dan lainnya yang bersifat kebendaan, tanpa membedakan antara istri yang kaya dan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang berasal dari golongan bawah. Jika masing-masing istri mempunyai anak yang jumlahnya berbeda atau jumlahnya sama, tapi biaya pendidikannya berbeda, tentu saja dalam hal ini harus menjadi pertimbangan dalam memberikan keadilan. Kemudian teman-teman mahasiswa, jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak istrinya hanya 3 orang, maka ia haram menikahi istri untuk yang keempatnya. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak istrinya 2 orang, maka ia haram menikahi istri untuk yang ketiganya, dan begitu seterusnya. Nah, berkenaan dengan ketidakadilan suami terhadap istri-istrinya, Nabi SAW bersabda, An Abi Hurairah annan Nabiyya SAW qala, man kanat lahu imro'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamah wa syiqhu ma'ilin. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai 2 orang istri lalu memberatkan kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan bahunya miring. Mengenai adil terhadap istri-istri dalam masalah cinta dan kasih sayang, Abu Bakar bin Arabi mengatakan bahwa hal ini berada di luar kesanggupan manusia, sebab cinta itu adanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu membolak-balikannya menurut kehendaknya. Begitu pula dengan hubungan seksual. Terkadang suami bergairah dengan istri yang satu, tetapi tidak bergairah dengan istri lainnya. Dalam hal ini, apabila tidak disengaja, ia tidak terkena hukum dosa karena berada di luar kemampuannya. Oleh karena itu, ia tidak dipaksa untuk berlaku adil. Dalam kaitan ini, Aisyah radhiyallahu an berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksimu fayadilu wa yaqulu Allahumma hada qasmi fima amliku fala talmuni fima tamliku wala amlik. Qala Abu Dawud, yakni al-qalbu. Rasulullah SAW selalu membagi giliran sesama istrinya dengan adil. Dan beliau pernah berdoa, ya Allah, ini bagianku yang dapat aku kerjakan. Karena itu janganlah engkau mencelakakanku tentang apa yang engkau kuasai, sedangkan aku tidak menguasainya. Abu Daud berkata, yang dimaksud dengan engkau kuasai tetapi aku tidak menguasainya, yaitu hati. Menurut Al-Khattabi, hadis tersebut sebagai penguat adanya wajib melakukan pembagian yang adil terhadap istri-istrinya yang merdeka dan makruh bersikap berat sebelah
dalam menggaulinya, yang berarti mengurangi haknya. Tetapi tidak dilarang untuk lebih mencintai perempuan yang satu daripada yang lainnya, karena masalah cinta berada di luar kesanggupannya. Kemudian teman-teman, tentang prosedur poligami. Mengenai prosedur atau tata cara poligami yang resmi diatur oleh Islam, memang tidak ada ketentuannya secara pasti. Namun di Indonesia, dengan kompilasi hukum Islamnya, telah mengatur hal tersebut dalam berbagai pasal. Di antaranya pasal 56 ayat 1, suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari pengadilan agama. Ayat 2, pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam bab 8 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Ayat 3, perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari pengadilan agama tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 57, pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. 2, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 3, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 58 ayat 1, selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat 2, maka untuk memperoleh izin pengadilan agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, yaitu pertama, adanya persetujuan istri, kedua, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Ayat 2 pasal 58, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf B Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan. Tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang pengadilan agama. Ayat ketiga, persetujuan dimaksud pada ayat 1 huruf A tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim. Pasal 59, dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat 2 dan 57, pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama. Dan terhadap penetapan ini, istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Nah, itu teman-teman tentang prosedur poligaminya di Indonesia. Dan sekarang mari kita lanjutkan pada hikmah poligami. Mengenai hikmah diizinkan berpoligami dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil, antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan istri mandul. Kedua, untuk menjaga kebutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri
atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. 3. Untuk menyelamatkan suami dari hiperseks, dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya. 4. Untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama. Tentang hikmah diizinkannya Nabi Muhammad beristri lebih dari seorang, bahkan melebihi jumlah maksimal yang diizinkan bagi umatnya, yang merupakan khususiyatun Nabi, adalah sebagai berikut. Pertama, untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Istri Nabi sebanyak 9 orang itu bisa menjadi sumber informasi bagi umat Islam yang ingin mengetahui ajaran-ajaran Nabi dalam berkeluarga dan bermasyarakat, terutama mengenai masalah-masalah kewanitaan atau kerumah tanggaan. 2. Untuk kepentingan politik mempersatukan suku-suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka masuk agama Islam. Misalnya perkawinan Nabi dengan Juwairiyah, putri Al-Haris, kepala suku Bani Mustalik. Demikian pula perkawinan Nabi dengan Syofiyah, seorang tokoh dari Bani Quraidah dan Bani Nadir. 3. Untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. Misalnya perkawinan Nabi dengan beberapa janda pahlawan Islam yang telah lanjut usianya, seperti Saudah binti Jum'ah, suami meninggal setelah kembali dari hijrah Abyssinia. Kemudian Habsah binti Umar, suami gugur di Badar. Zainab binti Huzaimah, suami gugur di Uhud. Dan Hindun Ummu Salamah, suami gugur di Uhud. Mereka memerlukan pelindung untuk melindungi jiwa dan agamanya, serta penanggung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian teman-teman hikmah daripada poligami. Kemudian hikmah dilarang nikah lebih dari 4. Allah yang maha bijaksana memperbolehkan seorang untuk menikah 1, 2, sampai 4 wanita, dengan syarat dia mampu untuk berlaku adil. Allah melarangnya kawin lebih dari 4 karena melebihi batas jumlah itu akan mendatangkan aniaya, seperti yang telah diketahui dengan jelas. Seorang tidak mungkin mampu untuk menahan diri dari perbuatan aniaya terhadapnya, meskipun telah mempunyai pengetahuan dan ilmu banyak. Namun larangan itu tidak berlaku untuk Nabi SAW, karena beliau adalah manusia yang terjaga dari kesalahan dan tidak pernah menyalahi Al-Quran dalam segala keadaan. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki bernama Ghailan masuk Islam, sedangkan istrinya berjumlah 10 orang. Maka Rasulullah menyuruhnya untuk memilih 4 di antara mereka. Disebutkan pula Qais bin Al-Haris masuk Islam dengan 8 istri. Maka Rasulullah menyuruhnya untuk memilih 4 di antara mereka. Bahkan dalam kitab Al-Bada'i disebutkan, diriwayatkan bahwa seorang laki-laki masuk Islam dengan mempunyai 8 orang istri. Kedelapan istrinya itu kemudian turut masuk Islam. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, "Ikhtar min hunna arba'an wa farikin bawaki." Pilihlah 4 di antara mereka dan pisahlah sisa yang lainnya. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW menyuruh orang itu untuk memisahkan sisa yang lain. Kalau saja kawin lebih dari 4 diperbolehkan, karena Rasulullah menyuruh, umpamanya hal itu akan menunjukkan bahwa kawin lebih dari 4 istri itu melampaui batas. Kawin lebih dari 4 itu dikhawatirkan akan menimbulkan aniaya karena tidak mampu memberikan hak-hak istri-istrinya. Dan dalam kenyataan
memang mereka tidak mampu memberikan hak-hak tersebut. Disitulah letak isyarat dari firman Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, yang artinya kalau khawatir tidak bisa berlaku adil dalam pembagian kebutuhan seks, nafkah, dan lain-lain, jika kawin 2, 3, atau 4, maka 1 saja. Lain halnya dengan nikahnya Rasulullah. Bagi beliau tidak ada kekhawatiran sama sekali untuk berbuat aniaya, karena beliau kuat untuk memberikan hak-hak istri dengan kekuatan ilah, yang hal itu merupakan tanda-tanda kenabiannya. Di samping itu, karena Rasulullah lebih memuliakan orang fakir daripada orang kaya, lebih memperhatikan kesusahan daripada kelapangan hidup. Kesengsaraan dan kesusahan membawanya kepada tekun dalam beribadah dan sanggup melakukan hal-hal yang berat. Yang menyebabkan beliau mampu berbuat begitu adalah karena beliau memutus syahwat dan keinginan kepada perempuan. Meskipun beliau tetap memberikan hak-hak terhadap istri-istrinya. Hal itu menunjukkan bahwa beliau mampu melakukan semua itu karena Allah. Jadi teman-teman, singkatnya, hikmah dilarang nikah lebih dari 4 istri bagi manusia biasa adalah: pertama, batas maksimal beristri bagi manusia biasa adalah 4 istri. Jika lebih dari 4 istri berarti melampaui batas kemampuan, baik dari segi kemampuan fisik, mental, maupun tanggung jawab, sehingga nantinya akan repot sendiri, bingung sendiri, dan akhirnya akan menimbulkan gangguan kejiwaan atau stres. 2, karena melampaui batas kemampuan, maka ia akan terseret melakukan kedoliman atau aniaya, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap istri-istrinya. 3, manusia biasa pada umumnya didominasi oleh nafsu syahwatnya, yang cenderung melakukan penyimpangan-penyimpangan, sehingga ia tidak mempunyai kekuatan untuk memberikan hak-hak kepada istri-istrinya. Demikian teman-teman mahasiswa dan santri tentang poligami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.